Oke, di sini, aku mau jelasin tentang programnya di modul 3 tentang ASK, FSK, BPSK, sama QAM. Nah, yang pertama kali dilakuin itu, kita masuk dulu nih ke Oktavnya. Nah, udah kan. Terus habis itu open, .m yang kalian udah dapet. Di sini ASK dulu ya. Nah, di ASK ini ada library yang dipakai. Yang dipakai itu ada CLC, Clear, sama PKG Load Communication. Nah, ini tuh gunanya buat apa? CLC itu buat ngapus yang ada di command window. Kalau misalkan dibuat ada tulisannya di sini ya. Nih. Terus habis itu clear itu buat ngapus yang ada di workspace. Dan yang PKG Load Communication itu digunain buat paket apa sih yang kita pakai buat program ini gitu kan. Nah, selanjutnya di sini ada X. X itu apa? X itu binary information. Terus habis itu BP itu tuh bit periodnya. Nah, buat nampilin ini ke sinyal informasi, carrier, modulasi dan demodulasi itu kayak mana? Ada programnya, ada sintaksnya gitu kan. Nah, kita coba run aja dulu ya. Jangan lupa change directory-nya. Di sini ada 2 figur. Figur kedua kita minimize dulu. Kita bahas si figur pertama ini. Nah, di sini kan sinyal infonya pakai yang sintaks ini kan. Kalau dilihat dari si keluarannya dari figur ini, bisa kita lihat kalau dia tuh berbentuk NRZ, data codingnya. Kenapa NRZ? Karena dia tuh kalau 1 dia tuh high, kalau 0 dia tuh low. Di sini si X ini diubahlah jadi sinyal info yang akan ditampilkan. Di sini ada bit. Nah, masuk nih ke sini. Ada programnya kayak di Dascom itu kan ada if else kayak gitu. Nah, masuk aja ke sini. Terus habis itu yang kedua adalah carrier. Carriernya ini kan berbentuk sinusoidal kan. Nah, kenapa dia bisa bentuk sinusoidal? Karena di sini C1-nya itu atau si variabel yang ditampilin itu pakai rumus sinusoidal, amplitude kali cos kali 2pi kali f kali t. Nah, di sini tuh di ASK ada 2 amplitude, ada yang 10, ada yang 0. Itu kegunaannya apa? Ada di ASK modulasinya. Nih, di sini ASK modulasi pakai sintaks yang kayak gini. Sintaksnya itu variabelnya M yang digunain nih, M. Di sini juga sama aja, kayak di Dascom itu ada if else n-nya juga. Kenapa sih dia bisa nampilin bentuknya yang beda kayak gini? Nah, di sini kalau misalkan modulasi bit 1 masuk ke carrier, itu dia akan mendapatkan amplitude sebesar 10. Jadi dia akan tinggi nih amplitudenya. Nah, untuk bit 0 masuk ke carrier, dia akan dapat si amplitude 0. Atau kalau di PPT tadi tuh menyebutnya OK ya, off on keying gitu. Nah, seterusnya tuh kayak gitu. Nih, ini satu lagi masuk ke carrier, dia dapat amplitude 10 lagi. Sampai selesai. Nah, yang selanjutnya ASK demodulasi. ASK demodulasi itu kan kayak pembalikan kembali ke sinyal info kan. Nah, kenapa sih bisa balik lagi ke sinyal info ini? Di sini ada sintaksnya. Sintaksnya itu yang balikin dia ke sinyal info itu pakai ini, pakai 5 nih. If ZZ kurang dari 5. ZZ itu digunain buat levelnya. Rumusnya itu amplitude 1 ditambah amplitude 2 dibagi 2. Jadinya kan 5 nih. Nah, cara bacanya tuh gimana? Si 5 itu sebagai threshold. Jadi kalau misalkan dari modulasi dia amplitudenya itu lebih dari 5, maka dia akan membuat
membuat menjadi sinyal yang bitnya 1, jadinya bentuknya kayak gini nih. Nah, jika si threshold-nya 5 ini tapi amplitude-nya kurang dari 5, maka dia tuh akan membentuk bit berupa 0. Nah, ini tuh kalau ini 10, dia jadi 1 karena threshold-nya kan 5 nih. 10 kan di atas 5 jadinya 1. Nah, buat yang 0 itu karena kurang dari 5 dia jadi 0 juga nih di sini si bitnya. Nah, seterusnya kayak gitu. Dah, ini figur 1 nih. Nah, buat tampilin figurnya tuh gimana? Ada juga rumusnya atau sintaksnya. Kalau di sini dinamain pakai plotting domain, plotting sinyal domain. Nah, plotting sinyal domain tuh gimana? Yang pertama tuh buat nampilin figur ini, kita harus namain dulu nih figurnya, mau dikasih nama apa. Di sini kasih nama ASK sinyal domain. Di sini nih ada ASK sinyal domain. Nah, selanjutnya itu ada subplot. Subplot itu digunain buat apa sih? Di sini kan ada 4, 1, 1. Nah, 4 itu sebagai kolom, 1 itu sebagai baris, kemudian 1 lagi nih urutan keberapa sih dia. Nah, di sini kan kalau si sinyal info nih, titelnya sinyal info itu ada di kolom dibentuk dari 4 kolom, tapi dia ada 4 kolom, 1 baris, dan dia tuh di urutan pertama, gitu. Terus jangan lupa juga plotnya yang mau ditampilin tuh apa aja. Tadi variabelnya itu kalau yang di sinyal info kan yang penting itu adalah si waktu sama bit kan. Tadi kan X diganti jadi bit kan. Nah, di sini nih kita keluarin buat plotnya. Nih jadinya si waktunya, ini waktu sama bitnya. Nah, di sini juga ada Y label sama X label. Ini tuh buat ngasih nama si sumbu X sama sumbu Y-nya. Kalau sumbu Y-nya itu dia amplitude, kalau X labelnya itu dia waktu, time ini. Time per second. Nah, buat selanjutnya sinyal carrier, sinyal ASK modulasi dan demodulasi itu juga sama nih pakai subplot, plot, Y label, X label, titel gitu ya. Nah, kalau misalkan si carrier itu berarti yang dikeluarin tuh variabel apa sih? Si C1 itu yang tadi kayak sinusoidal, pakai rumus sinusoidal. Terus yang ketiga itu ada modulasi ASK. Nah, di sini yang dikeluarin tuh si variabel M sama T3 atau waktu ketiga. Terus yang demodulasi itu tuh kan balik lagi ke bit ya. Jadi yang dikeluarin bit sama waktunya yang keempat. Nah, udah itu buat si sinyal domainnya. Terus di sini kita juga ada figur 2 kan. Nah, figur 2 tuh apa? Figur 2 itu si ASK sinyal spektrum. Nah, di sini buat nampilin si spektrum itu ada codingannya. Nah, buat sinyal info tuh gimana? Sinyal info itu ada F bit 2 kali next POW. Nah, length bit. Nah, ini tuh yang diganti-ganti. Ini tuh rumusnya sama aja nih buat spektrum sinyal info, carrier, modulasi, sama demodulasi. Cuma yang diganti cuma variabelnya doang. Kalau yang si sinyal info ini, variabel yang digunain itu X bit. Nih, di sini ada X bit, terus ini X bit juga, di sini ada X bit juga yang X bit gitu buat variabel bit yang sinyal info. Terus tampilannya tuh kayak gini. Kalau digedein tuh tampilannya kayak gini ya. Nah, buat si carrier, itu kan variabelnya yang penting tuh yang dikeluarin adalah C1. Berarti di sini tuh FC1 diganti nih. Di sini juga C1, C1, C1 gitu. Nah, tampilannya tuh kayak gini. Buat yang modulasi, sorry. Buat modulasi itu variabel yang penting adalah M. Di sini M. Terus diganti juga di sini M gitu kan. Nah, bentuknya tuh gimana? Bentuknya kayak gini. Nah, kalau si modulasi itu kan percampuran dari sinyal info sama carrier kan. Di sini makanya bentuknya kayak ini sinyal infonya,
Di sini sinyal info masuk ke carrier, terus di sini juga ada sinyal info lagi. Bentuknya kayak si sinyal carrier itu ada di tengah-tengah gitu. Nah, buat demodulasi sama aja, cuma yang diganti itu adalah variabelnya. Di sini pakai sinyal dem atau demodulasi. Tapi dimasukin ke sininya pakai bit karena kita kan membedakan ya buat si demodulasi sama sinyal info, tapi kan tetap pakai variabel yang ditampilkan adalah si bit ini. Cuma di sini penamaannya boleh pakai demodulasi gitu. Nah, buat tampilannya kayak gimana? Tampilannya harus sama nih sama si sinyal info. Bentuknya kayak gini nih. Nah, gitu. Terus buat nampilin si figur 2 tuh gimana sih? Nah, di sini juga ada. Di sini ada plotting sinyal spektrum. Nah, buat sintaksnya tuh sama aja kayak buat plotting sinyal domain. Tuh sama aja kan, figur di sini ada figur ASK sinyal spektrum gitu. Terus habis itu subplotnya tuh gimana? Subplotnya tuh sama aja. Terus yang diplottingin tuh apa aja? Di sini yang diplottingin tuh XF bit sama phone bitnya. Dari sini nih, dari ini nih. Nih. Phone bit sama FX bit. Nah, itu. Nah, seterusnya tuh sama aja buat si carrier, buat modulasi, sama demodulasi gitu. Tampilannya kayak gini nih. Selesai buat ASK. Setelah modulasi ASK, selanjutnya kita ke modulasi FSK, di mana awalannya itu sama seperti modulasi ASK, ada CLC untuk menghapus comment window, clear all untuk menghapus workspace, dan PKG load communication untuk mengetahui paket-paket apa aja yang dipakai di modulasi FSK ini. Di sini ada variabel X sebagai binary information-nya, dan ini variabel BP untuk bit periodnya. Untuk menampilkan sinyal informasi, kita menggunakan codingan yang sama dengan ASK, yaitu ini, dari line 11 sampai line 21. Kita coba tampilkan saja ya sinyal informasinya. Nah, ini keluaran sinyal informasi dari FSK. Dia menggunakan data coding NRZ. Kenapa? Karena ketika dia bit 1, dia berada di level tegangan positif. Dan ketika dia bit 0, dia berada di level tegangan 0. Untuk sinyal carrier sendiri, dia memerlukan amplitude hanya 1. Tidak sama dengan ASK, karena ASK itu dimodulasi berdasarkan amplitudenya. Nah, kalau FSK ini berdasarkan pergeseran frekuensi. Jadi dia memerlukan satu amplitude saja, yaitu 5. Ini untuk gambarnya. Dan untuk bentuk sinyal carrier-nya itu kosinus. Bisa dilihat di gambarnya. Lanjut ke modulasi FSK-nya. Di modulasi FSK ini memerlukan 2 frekuensi. Frekuensi yang pertama yaitu untuk bit 1, frekuensi yang kedua untuk bit 0. Di mana frekuensi 1 lebih besar daripada frekuensi yang kedua. Nah, untuk bentuk sinyalnya itu kosinus. Nah, kita lihat gambarnya di sini. Untuk bit 1, dia kan frekuensinya lebih tinggi dan hasil sinyalnya akan lebih rapat. Untuk frekuensi dengan bit yang 0, dia akan menghasilkan sinyal yang lebih renggang. Lanjut ke demodulasi FSK. Nah, kita menggunakan codingan seperti ini. Dan untuk proses demodulasinya ini menggunakan slope detection, seperti yang digunakan pada FM. Jadi, detektor akan melihat pada titik tertentu di sinyal yang diterima, berapakah nilai amplitudenya. Apakah lebih dari A/2 atau kurang dari A/2. Kalau lebih dari A/2, maka akan didemodulasikan sebagai
bit 1. Jika kurang dari A/2 akan dimodulasikan sebagai bit 0. Gitu. Nah, untuk selanjutnya, agar sinyal demodulasinya berubah menjadi seperti sinyal awalnya, yaitu menggunakan codingan seperti ini, sama seperti di sinyal informasi. Dan hasilnya akan sama seperti sinyal informasi. Selanjutnya untuk sinyal spektrum sinyalnya. Ini spektrum sinyal info, sinyal carrier, modulasi, dan demodulasinya sama codingannya seperti ASK. Dan ini untuk tampilan spektrum sinyal informasi. Bisa dilihat dan kalian bisa coba. Nah, ini untuk spektrum sinyal carrier-nya. Lalu, ini spektrum sinyal modulasi FSK. Dan ini untuk spektrum sinyal demodulasi FSK. Dan ini sama seperti spektrum sinyal informasi. Untuk plotting sinyal domain dan sinyal spektrum, codingannya sama seperti modulasi ASK, tinggal kalian ubah saja namanya di bagian figur. Selesai untuk modulasi FSK. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang BPSK. Sama seperti ASK dan FSK, ada CLC yang gunanya untuk menghapus di command window. Click all untuk menghapus di workspace. Close all untuk menutup semua. Dan PKG load communication. PKG itu kepanjangannya package, yaitu kita itu mengetahui paket apa aja sih yang dipakai di BPSK ini. Nah, di sini kan ada X. Nah, pengertiannya itu ada di sampingnya. Itu termasuk binary information. Yang BP itu bit periodnya. Nah, masuk ke baris 14 sampai 24 itu untuk menampilkan sinyal infonya. Bisa kita tampilkan, maka dia akan muncul seperti ini. Nah, di sini sinyal infonya bisa kita lihat. Ini 1001101. Jadi apabila dia naik, dia itu 1, 0 dia turun, 0, 1, 1, 0, 1. Sesuai dengan binary information-nya. Nah, setelah dia masuk ke codingan ini, 14 sampai 24, maksud saya baris 14 sampai 24, maka dia akan muncul seperti ini. Selanjutnya, di baris 27 sampai 33 ini untuk menampilkan carrier-nya. Di sini membutuhkan amplitude carrier-nya, bitrate-nya, dan frekuensi carrier-nya. Nah, bisa kita lihat. Nah, ini dia sinyal carrier-nya. Lanjut. Di sini kan ada akalisin. Dilihat dari rumusnya ini, maka carrier-nya itu ada 2. Nah, gitu. Lanjut, dari baris 36 sampai 47, itu menjelaskan tentang modulasi BPSK-nya. Di sini ada rumusnya kan, bisa kita lihat ini, yang Y akalisin, yang for if else ini sama seperti kalian pernah praktikum daskom, kayak kondisi gitu. Nah, di BPSK modulasinya itu, kalau dia 1, dia fasanya 0. Kalau dia 0, maka fasanya 180 derajat. Nah, pas dia 1, dia itu terdiri dari 2 gelombang.
Dan dia itu dari atas kita buatnya. Nah, ini kan dari atas nih. 1 gelombang, ini 2 gelombang. Jadi pas dia 1 terdiri dari 2 gelombang. Pas dia 0, dia dari bawah. Nah, ini kan dia dari 0 nih. Kenapa dari 0? Ini kita lihat kondisi 0 kan ini di sinyal infonya, maka dia dari 0. Nah, gitu. Lanjut ke nih, demodulasi dari baris 50 sampai 67. Bisa kita lihat codingannya di sini. Itu membutuhkan sinyal carry-nya, integration, dan logic level. Dengan rumus ini. Nah, kalian bisa baca ya di sini. Jadi, bisa kita lihat, ini hasil BPSK demodulasinya. Ini sederhana. Jadi dia bacanya itu simbolnya hasil setelah carry-nya dibuang. Jadi nilainya di atas 0 atau di bawah 0. Jadi, kalau di atas 0, maka sinyal hasil demodulasinya 1. Kalau di bawah 0, maka hasil demodulasinya 0. Begitu sebaliknya. Bisa kita lihat nih, ini kan 1 kan, maka dia demodulasinya 1. Kan ini 1 di atas 0 kan, maka dia sinyal hasil demodulasinya 1. Nah, kita lihat ini 0 kan, berarti demodulasinya 0. Nah, begitu. Dilanjut, ini untuk membuat spektrum. Kalau kita kan, hasilnya akan seperti begini. Nah, di sini codingannya 85-87, itu untuk menampilkan spektrum sinyal info. Dari baris 91-93 untuk menampilkan spektrum sinyal carrier. Dari baris 98 sampai 100 untuk menampilkan spektrum sinyal BPSK modulasinya. Kalau dari baris 104 sampai 106 untuk menampilkan spektrum demodulasinya. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya, membuat spektrumnya ini sama seperti ASK dan FSK. Hanya saja di sini berbeda dari spektrum sinyal info, spektrum sinyal carry, dan spektrum modulasi, spektrum demodulasi. Itu hanya beda di variabel-variabelnya. Dan selanjutnya, plotting sinyal domain. Sama seperti ASK dan FSK, itu juga sama semua codingannya. Di sini hanya dirubah nama figurnya menjadi BPSK sinyal domain. Nah, itu sama seperti semua. Nah, selesai. Terus selanjutnya adalah QAM. QAM itu di sini ada programnya, ada sintaksnya. Di sini ada perintah CLC, clear, PKG load communication, sama aja ya kayak yang ASK, FSK, BPSK. Nah, di sini tuh ada variabel atau sintaks-sintaks yang digunain. Nah, di sini sintaks yang pertama tuh ada CLC, clear, sama PKG load communication. Itu tuh sama aja kan perintahnya sama yang ASK, FSK, BPSK. Nah, selanjutnya ada variabelnya ada QAM left, bitter, frekuensi, TSS, dan T. Nah, di sini tuh karena kita pakai QAM-nya yang 16, makanya QAM left-nya itu 16. Nah, lanjut ke sinyal informasinya. Sinyal informasi QAM itu biasanya bentuknya 0, 1, dan seterusnya. Kalau 16 berarti dari 0 sampai 15 kan. Tapi di sini karena dari ASK, FSK, BPSK itu bentuknya biner, maka kita bikin biner juga sinyal infonya. Di sini ada A, 1, 1, 0, dan seterusnya.
Nah, buat nampilinnya kita tuh pakai NRZ data codingnya gitu kan. Terus habis itu sebelum si sinyal ini dikirimkan ke modulasi, karena dia tidak bisa dibaca dalam bentuk biner, maka dia di decoding dulu. Nah, ini perintah-perintah decodingnya. Terus kita mau lihat ini ya, lihat gambarnya atau figurnya. Nah, ini buat figurnya. Si figur sinyal informnya tuh kayak apa sih? NRZ kan? NRZ tuh berarti satunya itu high, nolnya itu low. Nah, ini bentuknya kayak gini nih. 1, 1, 0, 0, 1, 0, dan seterusnya. Terus habis itu masuk ke modulasi. Nah, di modulasi ini, tadi sinyal yang udah di decoding itu masuk ke FA. Habis itu baru dibikin si sinyalnya, sinyal yang mau dikeluarin ke modulasinya tuh kayak mana, pakai ini, pakai si sintaks ini. Nah, variabelnya itu mod. Sorry buat gambarnya hilang. Terus ini sih bentuk gambarnya. Jadi dia tuh acak-acakan gitu kan. Dia itu nggak sebagus kayak ASK, FSK, BPSK. Jadi kalau ASK, FSK, BPSK itu kan teratur tuh, ada bentuknya kayak gitu. Kalau ini tuh enggak, dia tuh lebih random gitu. Nah, lanjutin ke demodulasi. Demodulasinya itu sinyalnya yang tadi kan masih bentuk yang acak-acakan ini kan. Nah, sebelum kita keluarin biar sama kayak informasinya, maka kita encoding dulu. Nah, di sini nih FB di QAM demod, tapi di encoding dulu. Ini perintah encodingnya. Terus habis di encoding, kita masukin lagi ke si NRZ biar dia berbentuk NRZ lagi dan jadi bit lagi. Nah, jadinya kayak gini, 110110 dan seterusnya. Nah, buat nampilin si figur ini gimana? Kayak biasanya kita pakai plotting sinyal domain kan. Di sini pakai sinyal domain. Ini namanya sinyal domain. Di sini jangan lupa ada figurnya dulu, mau dikasih nama apa, terus ada subplotnya, mau dibagi jadi berapa kolom, berapa baris, nomor keberapa, terus habis itu ada plotnya yang diplotin tuh apa sih si sinyalnya itu kayak gitu kan. Terus habis itu jangan lupa juga Y label, X label, terus mau dikasih nama apa, titelnya gitu kan. Itu sama aja kayak ASK, FSK, BPSK. Terus habis itu kita masuk ke figur 2. Nah, di figur 2 ini dia tuh spektrum sinyal informasinya, sinyal QAM modulasinya, sama QAM demodulasinya. Buat sintaksnya atau perintahnya itu ini sama aja nih tiga-tiganya, cuma yang bedain tuh apa? Si variabelnya. Jadi kalau variabel sinyal informasi itu pakai FA. Terus habis itu modulasi itu pakai mod, terus yang demodulasi itu pakai FB. Nah, ini tuh sama aja kayak yang ada di perintah-perintah di atas gitu. Terus keluarannya kayak mana? Keluarannya kayak gini nih. Kalau sinyal informasi dia bentuknya tuh kayak gini. Terus buat si modulasinya tuh kayak mana? Kita buka ya. Kita gedein. Nah, kayak gini nih. Dia tuh bentuknya kayak gini, acak-acakan kan. Terus habis itu buat si demodulasinya tuh gimana? Harus balik lagi kan ke sinyal infonya. Jadi bentuknya kayak gini. Nah, buat ngeplottinginnya tuh gimana? Ngeplottingnya tuh sama aja kayak si sinyal domain. Jadi itu kayak gini, harus ada figurnya, subplotnya, terus ada plotnya, yang mau diplotin tuh apa, terus habis itu X label sama titelnya. Kalau di sini yang pakai cuma X labelnya ya, frekuensi aja. Selesai. Oke, selanjutnya itu adalah bit error rate. Bit error rate atau BER ini kita analisis aja buat analisis dari sinyal ASK, FSK, dan BPSK, serta yang terakhir adalah QAM. Nah, di sini tuh perbandingan antara BER sama SNR-nya. Bagus yang mana sih ntar? BER-nya sekian, SNR-nya yang paling bagus tuh dari sinyal apa sih gitu kan. Nah, di sini 4 grafik ini tuh buat yang biru itu melambangkan ASK, buat yang hijau itu FSK, merah BPSK, sama yang kuning itu adalah QAM. Nah, di sini kita ambil yang BER-nya 10 pangkat min 4 ya. Nah, kita geser. Nah, di sini kalau BER-nya itu 10 pangkat min 4, untuk yang ASK dan FSK itu hampir sama. Nilai SNR-nya itu di sekitaran 13, sekian. Untuk yang BPSK
itu tuh di sekitaran 7, sekian, serta yang QAM itu di sekitaran 17, sekian. Nah, di sini tuh yang paling baik tuh yang mana sih? Nah, yang paling baik itu tuh BPSK. Kenapa? Karena usaha dari SNR untuk mendapatkan BER 10 pangkat min 4 itu paling sedikit. Nah, untuk yang paling jelek tuh yang mana? Yang paling jelek itu QAM. Itu. Jadi analisisnya itu yang usahanya paling sedikit untuk mendapatkan BER itu yang paling bagus. Dan usaha yang paling banyak digunakan untuk mendapatkan BER itu paling jelek atau paling susah gitu. Sekian.